Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Segala puji pantas dipersembahkan kepada Allah Rabb semesta alam. Segala puji pantas dipersembahkan untuk Allah pemberi segala kenikmatan. Seorang hamba punya niat, seorang hamba punya tekad, seorang hamba punya rencana, seorang hamba punya usaha. Tapi dia tidak bisa apa-apa dan tidak berdaya kecuali setelah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, kepada Nabi yang kita cinta, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam itu sampai kepada para sahabat dan segenap kaum muslimin yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Masyaallah jamaah, hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran. Kita masuk sesi akhir dari pembahasan tentang hawa nafsu. InsyaAllah kita akan mulai di halaman 28. Kita mulai di halaman 28 di sebab yang kedua. Silakan dibuka di halaman 28. Di halaman 28 di sebab yang kedua. Sebelumnya agar nyambung, masih kita berusaha mengingatkan jamaah semua bahwasannya terkadang akal tersebut bisa mengalahkan hawa nafsu, atau terkadang akal tersebut bisa dikalahkan oleh hawa nafsu karena berapa sebab? Karena dua sebab. Sebab pertama adalah karena hawa nafsu tersebut dikuatkan oleh sebab-sebab yang lain. Motif-motif penguat hawa nafsu itu kuat, sehingga karena dukungan ini dan dukungan itu, hawa nafsu tersebut semakin kuat. Dan yang kita sebutkan kemarin kedua, sebab kedua kenapa hawa nafsu bisa mengalahkan akal? Sebab kedua apa? Karena hawa nafsu menyembunyikan tipu dayanya, sehingga dia membuat kamu pelasa terhadap akal. Jadi akal tertipu oleh hawa nafsu, yang baik terlihat jelek, yang jelek terlihat baik. Nah, sehingga kita sebutkan kemarin, kalau atau karena sebab hawa nafsu ini menipu akal, maka terjadilah dua penyakit. Penyakit yang pertama apa? Hawa nafsu cenderung merubah sesuatu yang tadi buruk menjadi baik, ya. Kemudian yang tadi itu batil terlihat menjadi yang hak. Maka ini yang pertama terjadi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua yang hari ini yang akan kita bahas, sebab kedua artinya sebab yang ditimbulkan oleh hawa nafsu yang menipu akal. Pertama, merubah yang buruk menjadi baik, yang batil menjadi hak. Yang kedua adalah karena hawa nafsu ini menipu akal, di halaman 28. Sebab kedua, pikiran merasa berat untuk membedakan sesuatu yang rancu dan mencari kesenangan dengan cara mengikuti sesuatu yang mudah, sehingga dia menyangka bahwa hal tersebut merupakan pilihan yang paling tepat dan kondisi yang paling baik. Jadi yang pertama tadi, karena hawa nafsu tersebut menipu akal, maka akal melihat yang buruk menjadi benar, yang benar menjadi buruk. Penyakit kedua yang terjadi adalah hawa nafsu tersebut menjadikan akal itu merasa berat untuk berpikir, malas untuk berpikir, tidak mau berusaha untuk berpikir. Sehingga apa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau akal tersebut lemah untuk berpikir, akal tersebut lemah untuk memikirkan akibat ini dan akibat itu,
maka akal tersebut akan mudah dipandu oleh hawa nafsu karena akalnya sedang lambat. Akalnya sedang lemah, maka hawa nafsu semakin kuat. Akhirnya apa? Akhirnya dia tertipu karena mengira bahwa sesuatu yang lebih mudah itu terpuji dan sesuatu yang sesuatu yang sulit itu tercela. Jadi gini jemaah, asalnya yang memandu kita adalah akal yang sehat, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Akal yang sehat. Tetapi ketika akal itu melemah, akal itu merasa berat memikirkan sesuatu, maka apa yang diinginkan oleh akal? Yang mudah-mudah. Karena ketika akal menginginkan sesuatu yang mudah, maka hawa nafsu mendapat celah untuk menaklukkan akal ini dengan sejadi-jadinya. Sehingga apa? Muncul kesimpulan menurut akal, yang mudah itulah baik, yang sulit itulah buruk. Paham di sini ya? Sehingga akhirnya akal berpikir, oh selama ini mudah berarti ini baik, selama sulit berarti itu buruk. Dan ini tidak benar jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemarin kita sudah bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga tersebut dikelilingi oleh hal yang dibenci. Sementara neraka dikelilingi oleh hal yang disukai oleh syahwat. Kalau tadi akal melemah, kemudian ditipu lagi oleh hawa nafsu, sehingga akal melihat pokoknya kalau jalannya mudah berarti itu jalan kebenaran. Kalau jalannya sulit berarti itu jalan kebatilan. Ini betul atau tidak? Salah. Ini tidak benar sama sekali. Tapi kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia tidak bisa terlepas dari tipu daya nafsu? Hiasan tipuan pada setiap kekhawatiran yang menakutkan dan kebencian yang sulit. Kenapa hawa nafsu tersebut tertipu? Karena lemahnya tadi. Karena merasa malas berpikir yang berat. Pengennya berpikir yang gampang. Padahal tidak semua yang gampang itu adalah jalan menuju kebaikan. Makanya berkata seorang bernama, di situ beliau sebutkan, oleh karena itu hawa nafsu tersebut menjadi terjaga dan akal menjadi tertidur. Karena apa? Karena akal merasa berat. Tubuh kalau merasa berat kita pengennya apa? Istirahat. Akal kalau merasa berat inginnya tidur. Sehingga hawa nafsu yang berjaga. Ketika yang tidur ini akal, yang terjaga adalah hawa nafsu, kemana arahnya? Ke syahwat. Arahnya adalah kepada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkata seorang bernama Amir ibn Zarib, itu ta diganti za. Amir ibn Zarib dia mengatakan al-hawa yaqzan wal aqlu rakid famin thamma ghalab. Kata beliau, akal tersebut, hawa nafsu tersebut, kata beliau, al-hawa yaqzan, hawa nafsu itu terjaga, wal aqlu rakid, sementara akal itu tidur, famin thamma ghalab, karena akal tidur itulah maka dia dikalahkan oleh hawa nafsu. Karena akal itu tidur, maka hawa nafsu menjadi menang. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agar kita mampu mengalahkan hawa nafsu, caranya adalah jangan biarkan akal ini tidur. Jangan sama sekali seorang itu membiarkan akal itu tidur. Karena kalau dia membiarkan akalnya tidur, sementara yang menjaganya adalah hawa nafsu, maka dia akan jatuh ke dalam kebinasaan. Berkata Sulaiman bin Wahab, ini sesi terakhir dari hawa nafsu ya. Kita akan habiskan hari ini insyaAllah, cepat atau lambat, nanti mohon uzur. Sulaiman bin Wahab berkata, beliau berkatakan, al-hawa amta' war-ra'yu anfa'. Perhatikan ini ibu-ibu. Kata Sulaiman bin Wahab, dia mengatakan hawa nafsu itu lebih menyenangkan, sedangkan pikiran itu lebih bermanfaat. Kira-kira kita suka tidak hal yang bermanfaat? Suka. Tapi kalau kita disuruh milih, ini bermanfaat, ini menyenangkan, kira-kira kita pilih yang mana? Menyenangkan. Karena itu dorongan hawa nafsu jemaah. Beliau jelas menyebutkan di sini, Masya Allah, ucapan yang sangat indah. Assalamualaikum. Ucapan yang sangat indah dari Sulaiman bin Wahab. Beliau mengatakan hawa nafsu itu menyenangkan, sementara akal pikiran itu lebih bermanfaat. Akal pikiran tersebut lebih bermanfaat. Nah, kalau kita ternyata menyia-nyiakan manfaat hanya untuk mendapatkan hal yang menyenangkan, maka nasib kita di akhirat, ma'asyiral ummah, tidak akan menyenangkan diri kita. Karena itu seorang yang lain berkata, al-aqlu wazirun nasih. Akal itu adalah pemberi
Akal itu adalah ibarat menteri yang memberi nasihat. Wal hawa wakilun fadih. Sedangkan hawa nafsu adalah wakil yang membongkar rahasia. Jadi gini jemaah, kalau kita berjalan dengan akal yang sehat, yang dibimbing oleh wahyu dari Al-Quran dan Sunnah, maka langkah-langkah kita akan tertata, hidup kita akan rapi, akibatnya akan baik, dan kita akan mendapatkan nasihat demi nasihat dalam kehidupan. Tapi kalau hawa nafsu kita jadikan kendaraan, kalau syahwat kita jadikan bahtera untuk menyeberangi lautan, maka apa yang terjadi? Aib kita akan terbongkar jemaah. Kita hidup di dunia ini, tidak ada yang tidak ada aibnya. Semua beraib. Kalau seorang melihat dirinya baik, itu bukan karena dia baik, tapi karena Allah menutup sitar, sehingga seorang hamba itu tidak terlihat celahnya. Janganlah seorang hamba mengira ketika dia dipuji, dia dikatakan Anda ustaz, Anda saleh, dan anti salihah. Kemudian dia merasa wow dengan pujian tersebut. Wallah, tidak pantas itu. Tidak pantas. Karena ketika seorang memuji kita, mengatakan kita baik, kita sempurna, kita perfect, dan sebagainya, bukan diri kita yang dipuji sebenarnya, tapi yang dipuji adalah hijab yang Allah Subhanahu wa taala tutup untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lebih memilih hawa nafsu yang menyenangkan daripada akal pikiran yang lebih bermanfaat, maka kita akan menempuh jalan yang tidak akan membawa kita kepada jalan selamat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syair yang sangat indah di sini yang diucapkan oleh seorang penyair. Dia mengatakan, "Idzal mar'u a'ta nafsahu kulla mashtahad wa lam yanhaha taqad ila kulli batili wasaqad ilaihi al-ithma wal 'ar billadhi da'athu ilaihi min halawati ajili." Allahu akbar. Kata beliau, perhatikan, jika seorang membiarkan nafsunya memperoleh semua keinginan syahwatnya dan tidak dicegah dari syahwat itu, apa yang terjadi? Maka nafsunya akan merindukannya kepada semua kebatilan. Nafsu membawa dosa dan aib bersama dengan ajakan manis dan segera. Jadi kalau hawa nafsu itu kita nggak lawan jemaah, kita akan rindu kepada syahwat. Kalau nafsu itu tidak dilawan, kita akan rindu kepada dosa. Kalau nafsu itu tidak dilawan, kita akan rindu kepada maksiat. Maka cara terbaik adalah untuk mengalahkan hawa nafsu tersebut. Kemudian muncul pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa akal ditipu oleh hawa nafsu. Karena akal ditipu oleh hawa nafsu, terjadilah dua penyakit. Apa tadi penyakitnya? Penyakit pertama apa? Melihat sesuatu bukan dengan realita. Yang benar terlihat buruk, yang baik terlihat buruk, yang batil terlihat benar. Sebab penyakit yang kedua tadi apa? Akal terasa berat. Masih nyambung tidak? Masih nyambung tidak? Masih tidak ibu-ibu? Masih ya? Saya ulangi lagi. Tadi, di antara ulah hawa nafsu adalah dia menipu akal. Oke? Karena akal ini tertipu, terjadilah dua penyakit. Penyakit pertama apa? Akal melihat sesuatu itu tidak semestinya. Melihat yang salah, dilihatnya jadi benar. Yang baik, dilihatnya jadi buruk. Nah, penyakit kedua adalah akal tersebut terasa berat, sehingga kalau berat malas mikir. Kalau malas mikir, sehingga dia ikut yang mudah-mudah saja, dan biasa itu hawa nafsu. Nah, dua penyakit ini ada obatnya. Apa kata beliau? Obat untuk penyakit yang pertama, untuk mengatasi sebab yang pertama, halaman 29, di bawah syair. Untuk mengatasi sebab yang pertama, seorang harus menjadikan pikiran hatinya sebagai penguasa penglihatan matanya. Karena mata adalah pemandu syahwat, sedangkan syahwat adalah satu pemantik hawa nafsu. Hati adalah pemandu kebenaran, sedangkan kebenaran adalah salah satu pemantik akal. Jadi tadi penyakit yang pertama adalah hawa nafsu tertipu sehingga melihat sesuatu itu tidak seperti realitanya. Nah, bagaimana cara mengobati ini? Cara mengobati ini adalah seorang harus menjadikan hatinya sebagai rais, sebagai pemimpin, sebagai penguasa matanya. Jadi jangan jadikan hati mengikut mata, tapi jadikan mata mengikuti hati. Misalnya nih, ibu-ibu jalan ke sebuah shopping center, misalnya saja.
Kemudian lewat di sebuah lorong, ada yang jual tas bermerek, ada yang jual jam bermerek, ada yang jual baju bermerek. Oke? Bagaimana cara agar tidak mubazir? Katakan pada hati, ajak hati bicara untuk berinteraksi dengan mata. Wahai mata, jangan toleh kanan. Wahai mata, jangan toleh kiri. Wahai mata, jangan lihat merek itu. Paham di sini? Nah, kalau kita balik, kita katakan, tengok kanan tengok kiri maka hati akan mau atau tidak? Mau. Maka agar tidak tertarik dengan hal itu, jadikan mata dipimpin oleh hati, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena kalau mata yang memimpin, maka condongnya kepada hawa nafsu. Kalau mata yang memimpin, condongnya kepada hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang menjadi panduan hidup, maka apa yang terjadi? Seorang akan binasa. Tapi kalau hatinya yang memimpin, hati yang sehatnya yang memimpin, maka dia akan membangunkan akal, menjadikan akal itu sadar, sehingga dia menjadi orang yang berpikir sebelum memutuskan sesuatu. Seorang ahli hikmah berkata di sini, kata beliau, nazarul jahil bi'ainihi wa naziri, wa nazarul akil biqalbihi wa khatiri. Kata beliau, penglihatan orang yang jahil, orang yang bodoh, dia melihat dengan mata penglihatannya, dengan kedua matanya. Sedangkan penglihatan orang yang cerdas berakal adalah dengan hati dan suara hatinya. Jadi dia pikir, kalau mata itu dia nggak bisa mikir ini baik atau buruk, tapi hati dia bisa memikirkan dan melihat akibat setelah itu. Nah, seorang harus mencurigai hawa nafsunya tentang kebenaran nafsu yang dicintai dan kebaikan yang nafsu inginkan, agar ketepatan valid dan kebenaran menjadi jelas. Karena kebenaran adalah beban yang paling berat dan kendaraan yang paling sulit. Garis bawahi ini. Kebenaran adalah beban yang berat dan kendaraan yang paling sulit. Kita kalau mau berada di atas kebenaran itu tidak manis, jemaah. Kata Nabi SAW, Al-qabidu ala dini kal-qabidu ala al-jamal. Seorang yang berpegang teguh di atas agamanya sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya SAW, apa yang dia lakukan? Seperti orang menggenggam bara api. Kalau dia genggam, apa yang terjadi? Panas, sakit. Tapi kalau dia lepaskan, itu agamanya. Ya, itu agamanya. Kebenaran itu adalah beban yang berat untuk dipegang. Dan dia adalah kendaraan yang sulit. Ibarat kalau kita naik kendaraan kebenaran, akan ada cacian dari sini, akan ada cacian dari situ. Padahal kita mengambil sikap kebenaran. Maka jika ada dua hal tersebut, apa tadi? Menjadikan hati sebagai pembimbing. Kemudian yang kedua adalah lebih memilih sesuatu yang benar walaupun berat. Jika dua hal tersebut ada pada diri kita, maka kita akan menang melawan hawa nafsu. Tapi jika ada dua hal yang rancu, maka dia akan ini sikap kita ya. Jika ada dua hal yang rancu, maka dia menjauhi hal yang paling dicintai. Kemarin kita sebutkan ucapan seseorang. Kita lanjutkan dulu di sini, dan meninggalkan hal yang paling buruk, hal yang paling mudah karena nafsu lebih menjauhi kebenaran dan lebih memprioritaskan kesia-siaan. Ingat nggak di 2 pekan sebelumnya, seingat saya pernah sebutkan ada seorang mengatakan kalau ternyata kita bingung, kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan nih, kita bingung mana yang hawa nafsu, mana yang bukan, maka kata beliau apa? Pilih yang disukai dulu. Kalau yang disukai berarti putuskanlah. Biasanya itu yang disukai oleh hawa nafsu. Biasanya kita mau ke kanan, mau ke kiri. Kemudian kita bingung mana yang jalan hawa nafsu, mana yang bukan. Kalau ada keinginan ke kanan, apa kata beliau? Seringnya keinginan itu adalah panduan apa? Hawa nafsu. Tetapi jamaah, apakah ucapan ini betul seutuhnya? Tidak. Karena sebagaimana riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn, ahaduhuma aisaru minal akhar, illa ikhtara aisarahuma." Rasulullah itu tidaklah mendapatkan dua perkara dan diberikan pilihan antara dua hal. Yang satunya mudah, yang satunya sulit, maka Rasulullah memilih yang mana? Yang mudah. Tapi maksud penulis di sini adalah kalau ternyata
salah satunya adalah hawa nafsu, salah satunya bukan, tapi kita nggak tahu yang mana yang bukan, yang mana yang hawa nafsu, maka carilah yang mana yang disukai oleh jiwa, maka itulah jalan hawa nafsu. Biasanya demikian. Kita lihat di sini beliau membawakan ucapan dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, ini serupa dengan ucapan yang kita ucapkan 2 pekan sebelumnya. Idza ishtabaha 'alaika amran fada ahabbahuma ilaik wa hus athqalahuma 'alaik. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi radhiyallahu anhu, jika ada 2 hal yang rancu bagimu, maka tinggalkanlah dari 2 hal itu yang paling kau cintai, dan ambillah yang paling berat bagimu. Jadi kalau ada 2 pilihan, yang satu hawa nafsu, yang satu bukan, tapi kita ragu nih, yang mana hawa nafsu dan yang mana yang bukan. Maka cara menilai bahwa itu hawa nafsu adalah yang kita suka biasanya itu hawa nafsu. Maka tinggalkanlah yang kita suka tadi, lakukan yang kita benci. Karena biasanya syaitan akan menghadirkan kebencian pada perkara-perkara kebaikan. Tapi ini dengan ilmu jamaah. Ini perlu ilmu kita untuk membedakan hal itu. Alasannya apa? Alasan Abbas bin Abdul Muttalib berkata demikian adalah bahwa nafsu itu bereaksinya lambat untuk segera melakukan yang berat. Jadi ini tipikal hawa nafsu, ciri-ciri hawa nafsu ini, perhatikan jemaah. Ciri-ciri hawa nafsu itu lambat untuk melakukan hal yang berat. Karena hawa nafsu itu pemalas. Hawa nafsu itu pemalas. Sehingga bersamaan dengan reaksi lambat dan waktu yang lama, ketetapan sesuatu tidak jelas dan kejelasan sesuatu yang samar menjadi valid, maka di sini berarti kita harus lihat kalau hawa nafsu tersebut ciri-cirinya adalah tidak suka dengan sesuatu yang yang lambat, sesuatu yang melakukan kebaikan, maka kita harus melihat bahwasanya kalau yang ini adalah kalau dilakukan adalah hawa nafsu tidak suka, karena hawa nafsu itu lambat melakukan kebaikan, maka jelaslah bahwa yang dibenci oleh hawa nafsu tadi itu adalah kebaikan. Saya ulangi lagi, kalau seandainya ya, mungkin kurang jelas, perhatikan ya, kalau seandainya ada 2 perkara, salah satunya baik, salah satunya buruk, tapi kita nggak tahu yang mana yang baik, yang mana buruk, maka lihat diri kita itu suka kepada yang mana. Biasanya yang kita suka itu adalah karena panduan hawa nafsu. Maka kita cek itu, kalau demikian maka kita tinggalkan hal itu. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib mengatakan, man tafakkar absar. Siapa yang berfikir, kata Ali bin Abi Thalib, dia akan melihat. Artinya siapa yang berpikir, kalau dia bingung nih, mana yang baik, mana yang buruk, gunakan pikirannya yang sehat. Gunakan akal yang bersih. Kalau dia gunakan akal yang sehat, akal yang bersih, maka dia akan melihat mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba haruslah selalu dia berusaha mengisi akalnya, mengisi kalbunya, agar BBM dalam jiwanya tersebut tidak habis. Agar bahan bakar jiwanya tersebut tidak lemah. Kalau bahan bakarnya habis, akalnya lemah, maka terjadilah syahwat yang memandu dirinya. Di halaman ke-30 dikatakan, nafsu itu, ya tadi kita baca halaman sebelumnya, halaman 30, perhatikan. Nafsu bereaksi terburu-buru dan segera terhadap sesuatu yang dicintai dan mudah. Jadi tipikal hawa nafsu itu nggak suka yang berat, suka yang mudah. Nggak suka yang menyulitkan, tapi suka yang menyenangkan. Itu hawa nafsu. Sehingga waktu tidak menelaah dan tidak mampu menyusul. Karena perbuatan telah selesai, penjelasan tidak bermanfaat. Setelah perbuatan dilakukan, perbuatan susulan tidak bermanfaat setelah nasi menjadi bubur. Maksudnya gini, orang itu jemaah, pernah nggak ada kejadian kayak gini? Kejadiannya misalnya gini, ini contoh saja. Kita kalau melihat sesuatu yang dulu pernah kita mau, kemudian kita tidak bisa membelinya saat itu. Kemudian ternyata saat kita punya uang, kita melihat lagi yang pernah kita inginkan. Kira-kira pikir panjang nggak? Tidak, biasanya langsung ambil tuh beli. Kenapa? Karena hawa nafsu itu nggak mau mengambil waktu yang lama. Tapi kalau akal mikir nih, sekarang BBM naik, telur juga belum turun.
Itu hawa nafsu apa akal yang mikir? Akal. Jadi hawa nafsu itu enggak, pokoknya beli, pokoknya beli. Mumpung ada nih, itu hawa nafsu jemaah. Maka ini tidak benar dalam kehidupan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersikap tergesa-gesa seperti itu adalah bubur atau nasi akan menjadi bubur. Kita nggak bisa olah lagi kecuali ditambah bumbu-bumbu yang lain yang bisa menjadikan dia seakan-akan merasa lezat, terasa lezat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di buku terjemah ada sesuatu yang kurang saya tambahkan di sini. Berkata sebagian ahli hikmah, "Man kana anka mu'ridan, fala takun lahu muta'arridan." Kalau ada orang yang membencimu, maka jangan kau hadapi dengan melawannya. Itu tidak ada di kitab ya. Silakan ditulis di atas syair itu. Kalau ada orang membencimu, maka jangan kau hadapi dengan melawannya. Tidak seperti itu. Karena biasanya melawan itu keinginan hawa nafsu atau akal. Hawa nafsu. Oh, dia bisa caci, saya juga bisa mencaci. Oh, dia bisa membuka aib, saya juga bisa membuka aib. Oh, dia bisa mencela, saya juga bisa mencela. Dia nggak tahu bahwa saya ini paling pandai dulu menulis celaan. Allahu Akbar. Zaman dulu kan zaman diari ya, belum zaman Facebook, belum zaman apa? Belum zaman Instagram dan sebagainya. Ada orang menulis di catatan-catatannya. Subhanallah. Maka jangan seperti itu. Kalau ada orang berbuat baik, kalau ada orang berbuat buruk, balasan terbaik adalah dengan berbuat baik. Alangkah baiknya kalau ada orang buat buruk kepada kita, kita ucapkan namanya di dalam doa, sementara dia tidak tahu kita sebutkan namanya. Allahu Akbar. Bayangkan kalau ternyata dia diancam dengan neraka, kemudian ternyata Allah katakan, wahai fulana, engkau harusnya ke neraka, tapi engkau selamat karena doa si fulanah yang lain. Siapa ya Allah? Fulanah yang kau benci dulu. Bayangkan. Luar biasa jemaah. Tapi terkadang kita ingin, Anda bisa, saya juga bisa. Anda judes, saya juga judes. Anda laki, saya juga laki. Kalau di tengah laki-laki kan begitu. Ini nggak benar jemaah, nggak benar. Terkadang kita merenung diri kita sendiri. Makanya saya paling suka punya waktu me time, itu ketika me time tersebut saya cari tempat-tempat yang sepi. Kenapa tempat yang sepi itu lebih jujur pada kita? Tempat yang sepi itu lebih jujur pada kita. Me time tersebut bukan tempat yang banyak orang, kita sendiri tapi banyak orang di situ, bukan. Tapi tempat yang sepi itu benar-benar tempat yang me time terbaik adalah tempat-tempat yang benar-benar sepi. Di situ kita bisa merenung aibnya, aib diri kita dan sebagainya. Saya ingin tanya nih kepada ibu-ibu. Kira-kira mana yang berpahala? Mengoreksi aib orang atau aib kita? Aib kita. Dua keuntungan minimal kalau kita dapatkan mengoreksi aib kita. Pertama, kita bisa memperbaiki. Kedua, kita akan dipandang oleh Allah sebagai hamba yang pandai muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ucapan penyair di situ. Disebutkan di situ ada di kitab. Saya bacakan bahasa Arabnya, kata beliau, "Alaysa tilabu ma qad fata jahlan wa dzikrul mar'i ma la yastati'." Bukankah orang yang mencari apa yang telah terjadi pada masa lalu dan orang yang mengingat apa yang tidak dia kerjakan adalah kebodohan. Terjemahannya kurang asyik ya. Coba saya terjemahkan bebas. Alaysa tilabu ma qad fata jahlan wa dzikrul mar'i ma la yastati. Bukankah orang yang mencari sesuatu yang sudah sirna itu adalah kebodohan? Sesuatu itu udah nggak ada tapi dicari, bodoh nggak? Bodoh. Dan bukankah orang yang mengingat sesuatu yang dia tidak mampu kerjakan itu juga kejahilan? Dia nggak mampu nih misalnya masak seblak, misalnya aja ya. Nah, misalnya aja nih contoh, saya nggak ngerti. Dia nggak mampu masak seblak. Tapi dia ingat-ingatin, gimana ya masak seblak? Kira-kira manfaat nggak? Dia nggak tahu. Harusnya dia belajar, bukan mengingat. Karena dia memang nggak tahu, kan begitu. Dia memang nggak bisa. Nah, ini kenapa kita katakan beliau bawakan syair seperti ini? Karena biasanya hawa nafsu itu tergesa-gesa memutuskan tanpa berpikir.
Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sastrawan menjelaskan kondisi hawa nafsu dan petaka duniawi yang disebabkan oleh hawa nafsu. Apa kata beliau? Kata beliau adalah al-hawa matiyatul fitnah. Ini ucapan yang sangat indah. InsyaAllah kalau ada waktu saya potong pegalan ini. Kata beliau, al-hawa matiyatul fitnah. Hawa nafsu itu adalah kendaraan fitnah. Wad dunya darul mihnah. Sedangkan dunia adalah negeri petaka dan ujian. Fatrukil hawa taslam. Tinggalkanlah hawa nafsu maka engkau akan selamat. Wa'rid anid dunya taghnam. Jauhi dunia, berpalinglah dari godaan dunia maka engkau akan mendapatkan keuntungan. Kemudian apa kata beliau? La yaghurrannaka hawaka bitibil malahi. Janganlah engkau tertipu oleh hawa nafsumu yang membawa keharuman sia-sia. Dia harum, tetapi harumnya semu. Wala tabtinannaka dunyaka bihusnil awari. Dan janganlah engkau terfitnah, termakan oleh fitnah dunia yang membawamu kepada kebaikan yang palsu. Apa kata beliau? Famuddatul lahwi tanqati'. Ini pikirkan jemaah. Famuddatul lahwi tanqati'. Allahu akbar. Kata beliau, masa bermain-main, masa kesia-siaan itu akan berakhir. Wa ariyatud dahri turtaja'. Sementara kepalsuan waktu tersebut akan dituntut, akan diminta pertanggungjawabannya. Wa yabqa 'alaika ma tartakibuhu minal maharim wa taktasibuhu minal ma'asim. Sedangkan yang kekal adalah apa? Keharaman yang kau lakukan dan dosa yang kau raih. Allahu akbar. Apalah artinya bagi orang yang sakitnya diabetes, dia minum minuman manis kesukaannya. Kira-kira enaknya di tenggorokan itu berapa lama? Sesaat saja. Dia minum air mungkin udah hilang. Tapi sakit diabetesnya kambuh berapa lama? Lama. Itulah konsep dosa yang harus kita pikirkan, jamaah. Harus kita pikirkan. Bukankah orang-orang di dunia, praktek penduduk dunia itu sudah membuktikan banyak orang ingin terlihat mewah dengan kendaraannya, mewah dengan rumahnya. Tapi hutang banyak enggak? Banyak. Dia enggak mikir itu. Banyak orang merasa ingin senang dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya. Tapi apakah dia berpikir dia tidak akan kembali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Seorang ulama mengatakan, seorang ulama mengatakan sebuah ucapan yang sangat sangat bagus, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu rahatan likulli hayyin. Walakin idza mitna bu'itsna wa nus'alu an kulli shay'in." Kalau seandainya setelah mati itu kita dibiarkan tanpa hisab, maka sungguh itu adalah kematian adalah istirahat terbaik bagi orang yang pernah hidup. Tapi sayangnya setelah wafat kita dibangkitkan dan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perhatikan hal ini. Kemudian Ali bin Abdullah Al-Ja'fari, suatu ketika beliau menceritakan kisah beliau sendiri. Ali bin Abdullah Al-Ja'fari, sami'tu imra'atan fi tawaf wa ana unsib. Kata beliau, ini kisahnya beliau lagi tawaf di Masjidil Haram dekat Ka'bah. Beliau mengucapkan sebuah syair, kemudian syair ini dibalas oleh seorang perempuan yang dia tidak kenal. Apa kata beliau dalam isi syairnya? Ahwa hawad din wal lazzatu tu'jibuni, fa kaifa li bihawal lazzati wad dini. Perhatikan syairnya. Aku menyukai kesukaan agama. Berarti beliau ini ada suka kepada agama. Tetapi di waktu yang lain kelezatan membuatku senang. Suka agama, suka juga hawa nafsu. Berarti kan ada dua kecondongan. Bagaimana aku bisa menyukai kelezatan dan agama? Maka beliau bertanya pada dirinya sendiri. Kok bisa satu sisi saya suka agama, satu sisi saya suka hawa nafsu? Kan nggak mungkin kan? Tiba-tiba ada perempuan menjawab. Apa kata perempuan ini? Huma darratani fazar ayyatahuma syi'ta wa khudil ukhra. Kata wanita ini. Hawa nafsu dan cinta kepada hawa nafsu dan cinta kepada agama itu adalah ibarat engkau punya dua istri. Maka tinggalkanlah salah satu yang kau kehendaki, pertahankanlah engkau istri yang kau mau. Ini maksudnya apa? Kalau istri yang satu nyuruh kebaikan, kepada istri yang satu menyuruh kepada keburukan. Bingung tidak sebenarnya itu bagi suami kira-kira? Bingung. Bini satu saja bingung kan begitu. Apalagi yang satu
menyuruh kebaikan, yang satu menyuruh keburukan. Maka kata wanita ini ngasih solusi, tinggalkan salah satunya, nggak usah bingung. Maka di sini, kalau ternyata kita itu orang yang satu sisi suka menuntut ilmu, satu sisi lagi suka senang-senang, ini kan dua hal yang sebenarnya nggak mungkin bersatu. Harus ada yang dikorbankan sedikit banyak. Maka caranya adalah memilih salah satu. Dan pilihan itu menentukan nasib kita di akhirat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum-sebelumnya kita pernah sebutkan tentang hawa nafsu dan kita pernah sebutkan salam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ingat nggak sebelumnya kita pernah sebutkan tentang hawa? Ingat tidak di sini? Dan kita juga pernah sebutkan tentang nafsu, tentang syahwat. Masih nyambung ya? Masih nyambung ya ibu-ibu? Bisa saya lanjutkan? Nah, ya. Sebelumnya kita pernah sebut tentang hawa nafsu. Di waktu yang lain kita pernah sebut tentang syahwat. Kalau sekilas hawa nafsu dan syahwat itu sama, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Kita lihat di sini. Perbedaan hawa nafsu dan syahwat. Meskipun sama dalam hal sebab, jadi hawa nafsu dan syahwat itu sebabnya sama, akibatnya sama, indikasinya sama, maksud dan tujuannya sama. Tetapi ada perbedaannya, apa itu? Yaitu nafsu adalah khusus untuk pendapat dan i'tiqad. Sedangkan syahwat adalah khusus untuk memperoleh kelezatan. Jadi gini, maksud beliau adalah hawa nafsu itu adalah pola pikir kita dan keyakinan kita. Itu hawa nafsu. Paham di sini? Sedangkan syahwat prakteknya. Bisa ya? Jadi yang kita pikirkan, yang kita mau, itu hawa nafsu atau syahwat? Hawa nafsu. Sementara praktek kita, syahwat. Bisa ya ibu-ibu ya? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahwat adalah salah satu produk dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu nyuruh, syahwat itu adalah amalnya. Oleh karena itu, dia lebih khusus, sedangkan hawa nafsu adalah asalnya sehingga dia lebih umum. Maka kata beliau di sini, kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari stimulan hawa nafsu dan dijauhkan dari jalan kehinaan. Menjadikan taufik sebagai pemandu kami. Dan sejatinya kita tidak bisa apa-apa jemaah kecuali dengan taufik Allah. Dan kita memohon kepada Allah menjadikan akal sebagai petunjuk kita, akal yang sehat. Diriwayatkan bahwasanya diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan ini adalah riwayat Israiliyat, kata Nabi tentang riwayat Israiliyat, ceritakan enggak apa-apa tapi jangan benarkan, tapi jangan salahkan. Enggak dibenarkan, enggak disalahkan selama tidak ada dalil yang tegas. Diriwayatkan adalah bahwa Allah berwasiat mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, iz nafsaka. Ini nasihat ini sebenarnya untuk saya jemaah. Untuk saya dan orang yang semisal dengan saya. Artinya untuk orang yang memberikan penceramah, menceramah, untuk orang memberikan nasihat, untuk orang yang memberikan wejangan. Apa kata riwayat ini? Iz nafsaka. Iznafsaka, peringatkanlah dirimu, nasihatilah dirimu. Fa in ittakhadhta fa idzin nas. Jika engkau menerima nasihat, maka nasihatilah manusia. Wa illa fastahyi minni, kalau engkau tidak demikian maka malulah kepadaku. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 44, Allah mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birr atansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Mengapa kalian menyuruh manusia berbuat baik? Ta'muruna an-nasa bil bir. Kenapa kalian menyuruh manusia berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian pelajari, kalian baca itu Alkitab. Afala ta'qilun. Enggakah kalian berfikir? Ayat seperti ini berat bagi seorang pendakwah jemaah, berat bagi seorang ustaz, dan berat bagi siapapun yang memberi nasihat walaupun orang tidak memanggil dia ustaz. Ustaz itu hanya panggilan manusia. Gelar ustaz itu tidak ada di dalam title, enggak ada. Enggak ada. Itu adalah panggilan manusia. Nanti enggak ada dipanggil di surga, wahai ustaz fulan masuk surga, enggak. Wahai ustaz fulan masuk neraka, enggak. Itu panggilan manusia. Manusia manggil kita ustaz atau tidak, itu terserah. Tapi yang maksud dalam ayat ini semua orang memberikan nasihat. Ustadzkah dia? Bukan ustadzkah dia?
Siapapun dia, kata Allah, apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik sementara kalian lupa diri sendiri? Dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Apa kata Allah? Lima taquluna ma la taf'alun. Kok bisa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri enggak mengamalkannya? Kalian suruh tapi kalian enggak kerjakan. Kalian larang, justru kalian yang melakukan. Akibatnya apa kata Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah itu berat. Amarah Allah itu besar bagi orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada ucapan syair yang sangat indah, dan syair yang kedua itu selalu saya hafal insyaallah. Selalu berusaha saya untuk mengingatnya. Kita baca dulu syair yang pertama. Syair yang pertama mengatakan, Ma man rawa adaban wa lam ya'mal bihi wa yakuffa an zaygil hawa bi adibi hatta yakuna bima ta'allama amilan min salihin fayakuna ghayra ma'ibi. Walaqallama tughni isabatu sa'ibin af'aluhu af'alu ghairi musibi. Tiada orang yang meriwayatkan adab lalu dia mengamalkannya. Dia menghindari penyelewengan hawa nafsu sebab dia adalah orang yang beradab. Jadi orang kalau enggak ikut hawa nafsu, itulah dia orang yang beradab. Siapa yang tidak ikut hawa nafsu, asalnya dia orang yang, siapa yang ikut hawa nafsu, asalnya dia orang yang lemah akalnya. Ketika dia melaksanakan kesolehan yang telah dia pelajari, maka dia tidak tercela karena dia mengamalkan. Sedikit sekali orang yang berkata tidak membutuhkan kejujuran, perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak tepat. Syair yang paling bagus lagi ini adalah yang paling bawah. Walaupun di buku ada kekurangannya. Walaupun di buku ada kekurangannya. Disebutkan di sini adalah Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu. Kalau nggak salah ini Senin kemarin saya upload di Instagram dan Facebook. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu. Halla li nafsika kana zat ta'limu. Wahai seorang yang mengajari orang lain untuk berbuat baik. Ayolah, bukankah pengajaran baik itu lebih pantas buat dirimu sendiri? Tasifud dawa'a lidhis saqami wa dhiddana, kayma yasihu bihi wa anta saqimu. Engkau memberikan resep obat kepada orang sakit dan orang yang lemah, agar mereka sehat sedangkan engkau sendiri sakit. Allahu Akbar. Ada yang kurang ya, saya tambah yang kurangnya. Taraka tuslihu birrasyadi ukulana abadan wa anta minar rasyadi adimu. Kau lihat dirimu sendiri. Setiap hari engkau ajarkan manusia memperbaiki akal mereka, engkau ajarkan petunjuk, tapi kau sendiri jauh dari petunjuk. Kok bisa? Allahu Akbar. Ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha. Mulailah dengan dirimu. Mulailah dengan dirimu sendiri. Cegahlah dia dari kesesatan hawa nafsu. Fa in tahat anhu fa anta hakimu. Kalau hawa nafsu itu bersudah dengan kelalaiannya, maka engkau adalah orang yang bijaksana. Fa hunaka tu'dharu in wa'azta wa yuqtada bil qawli minka wa yuqbalu ta'limu. Kalau engkau sudah mengamalkan, maka engkau akan diberikan uzur ketika memberikan nasihat, dan engkau akan dijadikan contoh, dan ucapanmu tersebut akan dijadikan tauladan dan diterima pengajaranmu. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kau larang dari sebuah perkara sementara kau sendiri yang melakukannya. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Itu aib yang besar ketika kau menyelisihi apa yang kau ucapkan tersebut. Allahu Akbar, ini berat jemaah. Tetapi ayat tadi, ayat yang menegur orang yang memerintah, kemudian dia menyelisihi perintahnya, dan syair-syair ini adalah teguran bagi setiap pemberi nasihat. Tapi bukan alasan bagi orang yang dinasihati untuk tidak menerima nasihat orang itu. Kalau seandainya yang memberikan nasihat itu hanyalah yang sempurna, maka riwayat nasihat itu habis setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa engkau berobat kepada dokter yang sakit, karena dia punya obat. Tidak mengapa kita menerima nasihat orang yang berdosa,
dosanya buat diri kita, manfaat nasihatnya kita ambil. Maka konsep ini harus kita pegang jamaah. Yang menasehati, koreksi diri. Yang dinasehati, ambil baiknya. Jangan lihat bahwa orang itu adalah menyelisihi apa yang dia ucapkan. Ini dua hal yang harus diperhatikan jamaah. Tetapi ingat, orang yang memberikan nasihat seperti kami dan sebagainya, dia harus tahu bahwa Rasulullah SAW mengancam dengan neraka. Tiga kelompok manusia yang pertama kali diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Orang yang mengajarkan manusia Al-Qur'an. Orang yang mengajarkan kepada manusia kebenaran. Orang yang mengajarkan kepada manusia yang hak. Allahu Akbar. Seorang hamba, kalau dia sudah pegang Al-Quran dengan benar, kalau dia sudah pegang sunnah dengan benar, haram dia masuk neraka. Haram. Tapi kalau ada seorang ustadz, seorang pemberi nasihat, yang dia punya Al-Quran, yang dia punya sunnah, seorang penuntut ilmu, dia punya Quran, dia punya sunnah, tapi dia masuk neraka, kok bisa? Maka ini koreksi yang luar biasa jamaah untuk diri kita sendiri. Makanya dari awal saya sarankan buku ini. Walaupun saya katakan lagi buku ini harus dibaca dengan guru. Kalau tidak Anda akan salah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Farwah, ini akhir dari perjalanan bab ini. Abu Farwah mengisahkan bahwa Tariq, yaitu kepala polisi pada masa Khalid bin Abdullah Al-Kisri, berjalan melewati Ibnu Syubrumah. Tariq berada dalam pengawalan, lalu Ibnu Syubrumah bersenandung. Ibnu Syubrumah mengucapkan syair ini. Apa kata Ibnu Syubrumah? Araha wa in kanat tuhabbu ka'annaha sahabatu dhaifin an qalilin taqashsha'u. Perbaiki terjemahannya. Aku melihat meskipun engkau disukai. Di situ apa? Meskipun dia menyukai. Diganti dengan meskipun engkau disukai. Araha wa in, meskipun dia disukai, meskipun dia disukai, bukan menyukai. Araha wa in kanat tuhabbu ka'annaha. Aku melihat meskipun dia disukai, seakan-akan sahabu dhaifin an qalilin taqashsha'u. Seakan-akan seperti awan di musim panas, sebentar lagi akan tersingkap. Artinya orang yang dipuji tapi nggak pantas itu, ada saatnya dia tidak akan dipuji lagi. Tidak akan diagungkan lagi. Kemudian apa? Kata beliau penulis di sini, ya Allah, bagiku agamaku, atau bagi yang kata penyair ini, ya Allah, bagiku agamaku, bagi mereka dunia mereka. Kemudian apa yang terjadi jamaah? Setelah itu Ibnu Syubrumah dipekerjakan sebagai hakim. Tadi yang bersyair ini siapa? Ibnu Syubrumah. Bercerita tentang siapa? Tentang siapa? Tentang Tariq. Nah, suatu saat, tadi kan kata Ibnu Syubrumah ini kan, Tariq ini nggak pantas sebenarnya, kan begitu maksudnya. Nah, suatu saat Syubrumah yang bersyair tadi dijadikan karyawan. Maka anaknya berkata kepada Syubrumah. Itu anaknya berkata. Anaknya bernama Abu Bakar. Dia berkata, apakah engkau wahai ayah mengingat ucapanmu dulu ketika engkau berkata kepada Tariq ketika dia dalam pengawalan ketika melewatimu? Maka apa kata Ibnu Syubrumah? Beliau mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya mereka bisa menemukan orang seperti ayahmu, sedangkan ayahmu tidak bisa menemukan orang seperti mereka. Ayahmu makan manisan mereka, lalu terjatuh ke dalam kemauan mereka. Maksudnya apa? Dulu nih Syubrumah ini mengingkari siapa tadi? Tariq. Karena Tariq ini apapun kata perintah ikut, kan begitu? Ternyata setelah Syubrumah diberikan tabuk pemerintahan, sama tidak? Sama. Dan ini berjalan dengan hawa nafsu tidak? Berjalan dengan hawa nafsu. Menyelisih ucapan atau tidak? Iya, dia menyelisih ucapan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup bab tentang hawa nafsu ini beliau mengatakan, tidakkah engkau melihat bagaimana agama yang utama ini diperlakukan dengan ejekan dihadapi dengan cemoohan. Agama ini menjadi cemoohan karena orang-orang yang tidak benar. Oleh para pelakunya yang paling dekat, bahkan mereka sendiri yang mengejeknya. Bahkan barangkali oleh anaknya yang paling berbakti. Contohnya kisah Syubrumah tadi.
Lalu bagaimana dengan kita? Padahal tali kekang kita terlepas dari hati. Padahal tali kekang kita terlepas dan hati kita paling gelisah. Jika mata-mata para peneliti memperhatikan kita dan lidah para pencaci mencari kesalahan, maka mereka akan mendapatkan aib kita. Apakah kita akan menemukan pertolongan selain taufik dari Allah? Jawabannya tidak. Apakah kita akan menemukan perlindungan selain dari Allah? Tentulah tidak. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebaik-baik cara ya, kalau kita menyikapi manusia itu, sebaik-baik cara adalah yakinlah bahwasanya sebesar apapun cinta manusia kepada kita selama Allah murka, maka itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Dan sekecil apapun kebahagiaan yang menurut kita diberikan manusia selama yang kita kejar adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah besar. Maka pesan saya sebagai penutup majelis kali ini dalam pembahasan tentang hawa nafsu, kita sudah selesai dalam bab yang pertama. Saya ingin mengatakan, kalau ada orang mendahulukan kita dalam urusan dunia, biarkan saja. Selama mereka tidak mendahului kita dalam urusan takwa. Mungkin ada orang yang mendahului kita dalam kendaraannya, dalam hartanya, dalam rumahnya, dalam pasangannya, dalam hartanya. Selama ketakwaan kita tidak didahului oleh orang lain, kita tidak akan bermudarat. Sebaliknya, kalau ternyata takwa kita sedikit, sementara kita punya rumah yang mewah, kendaraan yang nyaman, uang yang banyak, pasangan yang menghibur, dan seterusnya, selama kita kalah dalam takwa, kita nggak punya apa-apa, jemaah. Kita nggak punya apa-apa. Maka hanya orang-orang yang bertakwa yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan habisnya satu bab ini, yaitu bab tentang akal dan hawa nafsu, menjadikan kita orang yang lebih berakal. Menjadikan kita orang yang tidak takluk dengan hawa nafsu. Dan kepada Allah kita keluhkan kelemahan kita. Kepada Allah kita minta dianugerahkan kekuatan. Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin.